Hai Sobat MIPA, selamat datang di podcast Alumni Menyapa episode 1. Nah, podcast Alumni Menyapa episode pertama kali ini mengambil tema tentang ketika semua harus dicoba, cerita alumni meramu pengalaman kuliah. Sebelum mulai podcastnya, kenalin aku Kia, dan hari ini aku bakalan nemenin kalian buat ngobrol bareng salah satu alumni keren dari alumni Fisika Angkatan 2019. Nah, podcast kali ini bakal jadi tempat kita ngulik cerita-cerita seru, pengalaman hidup, sampai tips-tips dari alumni yang sudah melalang buana di dunia nyata alias dunia pasca kampus. Karena ini episode pertama, tentu saja spesial banget nih. Nah, kita udah undang tamu yang gak cuma inspiratif, tapi juga asik banget buat diajak ngobrol. Jadi buat kalian yang lagi dengerin sambil nyantai, kerjain tugas, atau mungkin lagi rebahan, jangan lupa pastiin volumenya pas ya. Nah, dan yuk kita dengerin bareng cerita seru dari alumni kita hari ini. Jadi langsung saja yuk kita sambut Kak Fahri Yardiansyah. Halo. Halo Kak. Kenalan Kak, aku Kia dari Kimia Angkatan 23. Nah, sebelum mulai ke topik utama nih, mungkin Mas Fahri bisa memperkenalkan diri Mas Fahri ke teman-teman yang lain. Halo, nama aku Fahri Wardiansyah, bisa dipanggil Fahri, dan saya lulusan dari angkatan 2019 dari Fisika. Jadi lulusnya tahun 2023. Sekarang kesibukannya Kak Fahri ini ngapain Kak? Kesibukannya ya seperti teman-teman pada umumnya, kalau sudah lulus kuliah ada yang kerja ya. Memang saya kerja juga. Saya kerja di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember, dan di sana sebagai frontliner atau sebagai staf pelayanan. Ya, kalau misalkan mau daftar BPJS juga ketemunya nanti dengan saya. Selain itu saya juga ada bisnis kecil-kecilan kayak jasa survei kos untuk mahasiswa baru ataupun umum, itu bisa. Dan juga ada bisnis clothing, baju, seperti itu. Jadi selain pekerjaan utama Kak Fahri ini di BPJS, Kak Fahri ini juga buka bisnis kecil-kecilan juga ya di kerjaan sampingnya? Iya betul, sebagai sampingan aja. Kalau misalkan kayak lagi pulang kerja atau hari libur, nah, biar produktif, dapat cuan, buka bisnis. Kan Kak Fahri ini alumni Fisika Angkatan 2019. Nah, Kak Fahri ini selama kuliah nih apa saja sih yang udah pernah di experience Kak Fahri yang udah pernah dicoba Kak Fahri selama kuliahnya, apa saja Kak? Kalau selama kuliah udah jelas pasti belajar ya. Ikut organisasi juga, terus ikut kepanitiaan, terus selain itu aktif juga di kegiatan-kegiatan di luar kampus. Itu. Tapi lebih kebanyakan memang fokusnya di internal kampus saja untuk kegiatannya. Berarti kakak selama kuliah nih aktif ikut organisasi. Nah, organisasi ini kakak dulu sempat aktif di organisasi apa saja sih kak? Nah, kalau aktif di organisasi banyak ya, kebetulan karena saya orangnya bisa dibilang aktif banget. Jadi hampir organisasi yang ada di kampus itu yang bisa saya ikutin. Nah, kayak dari awal semester itu ikut, karena belum bisa ikut organisasi atau masuk ke dalam pengurusan, jadi saya ikut magangnya himpunan mahasiswa fisika itu untuk semester awal. Dan semester selanjutnya itu sudah mulai masuk ke dalam kepengurusan di himpunan mahasiswa fisika. Kebetulan di sana jadi kepala departemen pengabdian hubungan sosial saat itu. Lalu di tahun 2022 kalau nggak salah semester 6 atau 6 ya kalau nggak salah, itu ikut mencalonkan diri sebagai ketua BEM, dan alhamdulillah diterima, dan saya menjabat selama satu kepengurusan jadi ketua BEM FMIPA 2022. Nah, selain itu kayak kegiatan kepanitiaan sudah pasti saya ikuti dari semenjak mahasiswa baru, dan ada kegiatan-kegiatan kayak kegiatan sosial di luar kampus. Dulu ada namanya ojek mahasiswa, jadi biasanya ada kegiatan sosial. Terus selain itu juga ya sebagai ojek mahasiswa, dan saya juga ikut ngojek dan lain-lain, dan ikut ngelola operasional dari komunitas itu.
Berarti Kak Fahri ini sangat-sangat banyak mengikuti kegiatan-kegiatan selama kuliah ya Kak? Alasannya tuh kenapa sih Kak milih ikut ke organisasi atau komunitas-komunitas itu? Kalau untuk alasannya sebenarnya karena lebih suka bertemu dengan orang baru ya, bertemu orang baru, terus suka mendapatkan hal-hal baru atau experience baru dari orang yang baru saya temui. Jadi saya memanfaatkan itu untuk masuk ke dalam organisasi atau kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Karena menurut saya hal-hal yang sifatnya menambah wawasan itu sangat berguna bagi saya sendiri, apalagi untuk hal komunikasi berbicara dengan orang. Nah, jadi yang saya butuhkan itu untuk masuk ke dalam organisasi. Saya bisa mendapatkan ilmu baru dari orang tersebut atau orang-orang baru tersebut yang saya temui, atau saya bisa mengelola manajemen dari suatu kepengurusan atau suatu organisasi, dan juga saya bisa mendapatkan skill komunikasi yang mungkin bisa menambah bahasa komunikasi saya lebih bagus lagi. Jadi seperti itu. Dan kebetulan karena saya orangnya aktif banget, nah jadi saya suka ketemu orang. Jadi itu alasan utama. Jadi Kak Fahri ini sedikit extrovert ya buat ada. Terkadang bisa dibilang ekstrovert ataupun introvert, tergantung dari situasinya. Mungkin apa kalau di tengah-tengah, middlevert kan. Jadi kakak ini kan banyak mengikuti kegiatan-kegiatan nih, maupun itu di kampus atau di luar kampus. Kayak mana sih Kak cara ngatur waktunya yang benar sebagai kita mahasiswa? Karena saya sendiri tuh agak keteteran, kadang-kadang organisasi keteteran, tugas pun juga. Gimana tuh Kak cara ngatur waktunya? Oke, kalau cara ngatur waktu sudah pasti kita harus tahu dulu yang namanya skala prioritas ya. Jadi skala prioritas itu mana hal-hal yang menurut kita paling penting, nah itu kita yang kerjakan duluan. Jadi kalau misalkan dalam kuliah sudah pasti kita masuk ke dalam suatu kampus untuk apa? Untuk kuliah, untuk belajar ya. Jadi kita tempatkan kuliah itu nomor satu. Jadi prioritas utama. Terus yang kedua apa? Kalau misalkan menurutnya organisasi sebagai prioritas kedua, ya kita taruh sebagai prioritas keduanya. Mungkin ada juga sebagian orang yang kuliah sambil kerja. Nah, mungkin ada juga yang kerjanya ditaruh di nomor 2 setelah kuliah. Itu bisa juga tergantung bagaimana kita tahu hal-hal yang menurut kita penting. Jadi kita atur sendiri. Kalau misalkan ada hal-hal yang menurut kita kurang penting, yaitu kita taruh di bawah dalam skala prioritas itu tadi. Tapi bukan berarti kita nggak kerjakan, tapi kita kerjakan dulu yang utama. Ketika memang ada waktu untuk melakukan hal-hal yang kecil itu tadi, ya baru kita lakukan yang hal kecil itu tadi. Jadi menurut Kak Fahri itu teman-teman, nah kuliah tuh penting, jadi organisasi juga penting. Jadi saat kita kuliah tuh jangan memprioritaskan apa yang menurut kita nggak penting. Jadi kuliah tetap jalan, organisasi pun juga tetap jalan ya Kak ya. Nah, menurut Kak Fahri itu seberapa penting sih ikut organisasi pas kita kuliah gitu? Kalau seberapa penting, menurut saya penting ya. Karena organisasi itu bisa menambah ilmu baru, wawasan baru, dan pemikiran baru. Maksudnya pemikiran baru itu bukan berarti kita mikir yang aneh-aneh atau apa, tapi pemikiran kita untuk bisa kritis atau komunikasi dengan orang itu bertambah. Jadi menurutku penting untuk ikut organisasi, walaupun di beberapa organisasi mungkin ada hal-hal yang mungkin informasinya kurang menyenangkan, tapi semua itu tergantung dari kita masing-masing. Kalau kita menjalaninya dengan sungguh-sungguh, maksudnya ikut organisasi memang sesuai dengan kapasitinya kita masing-masing, terus tahu kebutuhannya apa dan maksimal menjalankannya, serius untuk menambah wawasan dan ilmu baru, pasti nanti ketika kita keluar organisasi kita tahu hal apa yang sudah bertambah dari itu tadi. Terus untuk idealnya itu harus aktif berapa lama sih Kak? Kalau idealnya sih nggak bisa kita taruh patokan ya kalau menurut saya, karena untuk ikut organisasi tergantung dari kitanya gitu. Kita butuh organisasi itu berapa lama, karena kita sendiri yang bisa tahu atau bisa ngatur
kemampuan kita itu sudah sampai mana. Jadi contohnya mungkin kalau dari saya sendiri, karena saya memang orangnya suka belajar hal baru, suka ketemu orang yang baru, saya mungkin lebih prefer ke organisasi itu mungkin 2 tahun kepengurusan. Karena saya merasa kurang kalau ikut 1 tahun kepengurusan aja. Gitu. Karena saya maunya ada peningkatan. Mungkin dulu sebelumnya saya dari kepala departemen, saya pengen jadi ketua himpunannya atau ketua BEM-nya atau ketua organisasinya. Nah, itu tergantung dari kitanya. Nah, ya kalau misalkan dari kianya memang hanya 1 tahun aja merasa cukup dengan ikut organisasi, ya itu nggak masalah. Itu tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Tapi kalau untuk idealnya sebenarnya 1 tahun saja sudah cukup, tapi tetap diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Tidak berhenti ikut satu organisasi terus nggak ikut apa-apa. Nah, menurut saya seperti itu. Dari cerita-cerita yang obrolan kita yang tadi itu Kak, kan Kakak ini aktif nih di organisasi, pernah atau di kegiatan, pernah ada nyesel gak Kak karena ikut suatu kegiatan itu selama kuliahnya? Kalau menyesal sih enggak ya, karena kebetulan semua yang saya lakukan itu memang keputusan diri sendiri, dan yang membentuk saya saat ini dari hasil keputusan-keputusan yang sudah saya lakukan dulu. Jadi nggak ada rasa penyesalan. Yang lebih ada mungkin capek, pasti capek. Yeah. Semua orang capek ya ikut organisasi, apalagi udah ikut organisasi, kuliah, belum yang kegiatan yang lain. Mungkin kalau ada yang kerja juga sambil kerja. Kalau penyesalan sih nggak ada. Cuman ada satu hal yang saya sayangkan, saya nggak ikut dulu kayak magang. Nah, jadi karena saya nggak ikut magang, saya merasa ketika sudah lulus, aduh ini ada satu nih yang kurang. Yang lain organisasi sudah ada, kepanikan sudah ada, kuliah juga sudah cukup, alhamdulillah. Untuk IPK juga cum laude. Cuman satu yang belum ini ya, magang itu tadi. Itu menurut saya bukan penyesalan, tapi lebih ke sangat disayangkan aja nggak ikut. Karena itu nanti kalau misalkan kita sudah punya mungkin ikut magang dan lain-lain, itu bisa nambah CV-nya kita. Jadi kan kalau kita mau lulus perlu CV kan, CV yang bagus. Itu tadi yang sangat disayangkan. Nah, setelah lulus nih, apalagi Kakak cum laude juga. Nah, apakah Kakak itu langsung cari kerja atau masih milih pengalaman lain kayak magang terus yang lain-lain gitu Kak? Kalau untuk lulus itu saya langsung sebelumnya ketika kuliah saya juga kerja sampingan ya. Saya dulu ya itu tadi kayak ojek mahasiswa, saya kebetulan ngelola itu juga, sama ada memang kenalan teman yang memang punya komunitas itu. Kebetulan saya dipanggil untuk jadi timnya. Jadi saya dapat uangnya dari situ, dari sampingan. Jadi saya nggak malu dulu. Mungkin yang lain, teman-teman yang lain ada yang ngojek dan ini saya nggak malu. Jadi saya daftar ngojek, terus kayak ojol, saya juga jadi ojol. Jadi hal-hal yang bisa nambah apa ya, ngebantu orang tua kayak penghasilan itu saya lakukan gitu. Dan selama saya kuliah itu jadi pegangan saya gitu untuk bertahan hidup. Jadi nggak melulu kita ngandelin kiriman dari orang tua, tapi saya juga kerja sampingan buat ngebantu itu. Nah, kalau setelah lulus saya karena kebetulan saat kuliah sambil kerja, lulus juga nyari pekerjaan yang lain. Jadi saya nggak magang atau apa, jadi saya langsung nyari kerja gitu. Jadi saya perbaiki CV saya dulu, diisi dan lain-lain. Setelah itu saya lamar. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ya yang memang mau mau lulus langsung kerja, dipersiapkan CV-nya. Jadi setelah lulus atau ketika kita menunggu wisuda, nah itu kita pelajari yang namanya cara pembuatan CV, terus surat lamaran pekerjaan, itu kita persiapkan. Dan ketika memasuki masa-masa lulus atau setelah sidang skripsi, ya kita mulailah apply job-job, entah itu di sosial media, kebanyakan di sosial media atau secara langsung juga boleh gitu. Kalau transisi Kakak ini dari dunia perkuliahan ke dunia kerja itu seperti apa, Kak? Sebenarnya
Kalau untuk transisi kuliah sama kerja itu pasti ada perbedaannya ya. Cuman kalau misalkan sudah pernah ikut organisasi, itu kurang lebih sama isinya. Cuman kalau di dalam suatu perusahaan itu kan sudah pasti yang jelas nomor satu keuntungan. Nah, berarti di sana lebih banyak ya untuk dapatkan uang gitu. Kalau organisasi kita mungkin hanya sebagai pengalaman kalau di kuliah. Jadi kalau misalkan sudah masuk di dunia kerja, kalau sudah punya bekal organisasi, itu kita mungkin nggak kaget gitu dari dunia kerja seperti apa. Tapi memang kita perlu adaptasi gimana sistem kerja di sana, bagaimana sistem kepengurusan atau jabatan di suatu perusahaan, itu kita juga perlu tahu. Gitu. Jadi yang fokus utama di pekerjaan itu memang job desk-nya kita atau apa ya, kayak tugasnya kita di tempat kerja itu apa, lebih gitu sih. Karena kan kakak ini di pas kuliah itu sangat-sangat banyak banget nih pengalaman, jadi otomatis kakak ini banyak banget sih keterampilan yang didapat semasa kuliah. Nah, keterampilan paling berharga yang dapat kuliah ini terbukti berguna nggak kak di dunia kerja kakak sekarang? Sangat berguna, karena yang paling ini ya, yang saya dapatkan, yang menurut saya paling penting itu kita komunikasi, dan itu yang saya dapatkan selama kuliah. Jadi kalau misalkan kita lulus kuliah dapat skill komunikasi, dan ketika kita mau ngobrol dengan orang baru, orang merasa interest atau tertarik dengan obrolannya kita, itu pasti jadi nilai plus dengan orang yang mungkin mohon maaf ya, skill komunikasinya kurang bagus. Nah, jadi ketika kita masuk perusahaan pun itu kan yang dilihat bukan hanya CV-nya saja, bukan hanya track record ketika kamu kuliah nilainya berapa, IPK-nya berapa, tidak hanya itu, tapi skill komunikasinya kita itu paling nomor satu diperebutkan perusahaan. Jadi komunikasi, kalau misalkan komunikasinya kita buruk, udah pasti orang nggak interest kan sama kita. Tapi kalau komunikasinya bagus, itu pasti jadi poin plus atau jadi mungkin kesempatan peluang paling besar ketika kita masuk perusahaan. Karena kan ada tahapan interview juga, dan interview itulah yang jadi tahapan yang paling krusial lah, atau tahapan akhir lah. Kalau kita bisa lolos interview, sudah pasti kita diterima kerja. Seperti itu. Jadi yang saya dapatkan ya skill komunikasi saya saat itu. Karena kakak ini kan tadi sudah memperkenalkan diri dari lulusan fisika ya kak, alumni fisika. Nah, sepengetahuan saya tuh lulusan fisika tuh untuk cari kerja tuh susah ya kak, karena juga kuliahnya tuh juga susah, terus lulusnya pun susah, kadang nggak tepat waktu. Itu tuh cara cari kerjanya tuh sesuai nggak kak, yang apa yang kita mau, apakah di bidang apa gitu? Sebenarnya ya kalau kita bicara background ya, kan saya juga kebetulan fisika ya, benar, fisika tuh susah banget. Kita pelajarin hal-hal kecil kayak yang nggak kelihatan kayak atom, itu kita pelajarin juga, kayak mobil tabrakan bergesekan kita hitung juga, kan itu kan hal-hal yang menurut kita itu apa sih gunanya di kehidupan sehari-hari kan. Nah, kita jadi bingung tuh nanti kalau kita keluar dari fisika atau lulus kerjanya apa, apakah kita ikut mobil juga, dorong mobil juga, kan nggak mungkin. Tapi sebenarnya kalau kita bicara data ya, di data hampir lulusan di Indonesia itu tidak sesuai dengan backgroundnya. Jadi sebenarnya tergantung juga dari kita masing-masing. Kalau misalkan ketika kita lulus memang sudah punya tujuan, ya kita list tujuan itu. Misalkan kita mau kerja di bagian keuangan dan lain-lain, itu tergantung skillnya kita itu tadi. Jadi sekarang perusahaan memang beberapa ada yang memandang background sebagai persyaratan untuk masuk ke dalam suatu perusahaan. Tapi banyak juga yang tidak melihat itu, tapi yang dilihat skillnya. Nah, kalau untuk lulusan fisika memang mungkin orang berpikirnya ya paling kalau nggak jadi dosen, guru, atau mungkin kalau misalkan bisa masuk PLN, Pertamina, karena kita pelajarin listrik, terus pelajarin juga tentang minyak dan lain-lain kayak gitu kan. Nah, itu bisa aja. Memang peluangnya kita memang lebih bagus ke industri ataupun dosen dan lain-lain. Tapi kalau untuk ke bidang lain tergantung dari kitanya.
kita juga pintar nyari perusahaan yang mungkin perekrutannya untuk semua jurusan. Dan kebetulan pekerjaan saya sekarang itu kan nggak linear dengan background saya sebagai seorang fisikawan. Tapi saya bisa masuk ke sana karena apa? Karena mungkin skill komunikasi saya atau skill saya dalam hal pekerjaan saat ini itu bagus gitu dibandingkan mungkin dengan teman-teman yang nggak punya skill komunikasi yang bagus gitu. Jadi kalau tipsnya, ini kita berbicara tips ya ketika kita lulus. Jadi kita tentukan tujuan, mau kerja di mana, mau kerja apa. Karena dulu saya orangnya nggak pilih-pilih, semua pekerjaan itu saya coba. Jadi saya satu hari mungkin bisa apply sampai 50 perusahaan. Jadi saya punya list Excelnya itu diurutin kita sudah apply apa aja. Apakah kita lolos sampai tahap interview atau kita cuma lolos sampai tahap administrasi aja, itu nanti kita punya list sendiri. Jadi kan ketika kita perbanyak peluang kan pasti semakin besar ada kemungkinan kita diterimakan. Tapi kalau misalkan kita perkecil peluangnya, ya susah kita untuk masuk kerja. Jadi perbanyak apply ke suatu perusahaan. Kalau sudah, ya nanti kita lihat siapa kita lolosnya sampai mana. Nah itu jadi juga bisa jadi tolak ukur kemampuannya kita sampai mana. Oh ternyata saya banyak lolos nggak di administrasi nggak lolos. Berarti apa yang perlu diperbaiki? CV-nya. Kalau misalkan CV-nya kurang, ikut pelatihan-pelatihan yang soft skill, hard skill itu kita ikutin. Yang course itu kita ikutin. Kalau misalkan sudah ikutin itu, kita apply lagi, ternyata kita lolosnya sampai tahap interview. Nah di interview kita kebanyakan nggak lolos. Berarti apa yang kurang? Berarti skill komunikasinya kita kurang. Perdalam itu lagi. Jadi seperti itu. Jadi kita punya list data yang bisa mengukur kemampuannya kita juga dan bisa jadi acuan kita itu sebenarnya sudah sampai mana. Kayak gitu. Jadi selain kalau background kita kerjaan kita nggak sesuai sama background kita pas kuliah tuh nggak apa-apa ya Kak? Yang nggak apa-apa kan, kita lebih sebenarnya kalau kita terjun ke dunia kerja kan sebenarnya yang kita butuhkan kan keuntungan kan, gaji kan. Nah kita gimana caranya kita dapatkan itu ya itu tadi kita nambah skillnya kita, soft skill itu sih yang paling penting. Nah kalian sekarang sudah mulai masuk ke dunia kerja nih. Nah kalau diulang lagi semasa kuliah tuh ada Kak yang Kakak ingin lakukan hal yang berbeda tuh kenapa? Kalau balik ke masa kuliah ya, yang dilakukan mungkin ada ya kayak ikut magang. Jadi mungkin karena saya dulu nggak ikut magang, jadi mungkin CV magang saya kurang tuh, nggak ada magangnya. Itu aja sih kalau yang pengen dilakukan. Tapi kalau untuk hal-hal lain misalkan ada nggak sih yang misalkan ketika kuliah mau diperbaiki dan lain-lain, menurut saya enggak, karena saya merasa hal sekarang yang saya dapatkan itu karena pengalaman saya di masa lalu. Jadi saya nggak ada penyesalan sama sekali dengan hal-hal yang saya lakukan semasa kuliah. Itu yang saya jadikan pelajaran, jadikan pengalaman, karena kan ada mungkin istilah pengalaman itu guru terbaik, dan itu memang benar. Dari pengalaman itu tadi saya bisa belajar bagaimana cara ngambil keputusan yang baik, keputusan yang sekiranya tidak menimbulkan resiko yang besar. Jadi tidak ada hal yang ingin saya lakukan lagi kecuali magang itu tadi sih. Jadi kalau ingin ngulang masa kuliah nih Kak Fahri ingin sekali mencoba untuk experience magang gitu ya Kak? Betul, karena dulu saya ambil magang, tapi kan karena ada job part time, nah jadi ketutup sama itulah. Tapi kalau misalkan ada kesempatan lagi, mungkin ikut magang saat itu. Mungkin nih Kak, kalau boleh sharing nih, mungkin Kakak bisa ceritain gimana sih proses Kakak ini bisa keterima kerja nih di BPJS Kesehatan. Terus nilai plusnya itu apa gitu Kak dalam seleksinya? Kalau sebenarnya kalau untuk masuk ke dalam suatu perusahaan ya kita bicara umum aja ya, nggak hanya pekerjaan saya sekarang. Itu yang saya sebutkan tadi. Jadi soft skill sama hard skill itu penting banget gitu. Untuk tipsnya ya tadi, kita kalau misalkan kurang di bagian soft skill ya kita ikut course dan lain-lain, terus ikut mungkin magang lebih banyak, ataupun ikut hal-hal yang sifatnya bisa menambah
soft skill. Kalau hard skill bisa kita asah juga lewat ikut pelatihan, terus mungkin apa ya, kayak kalau misalkan orang di IT sekarang banyak tuh di web-web untuk pelatihan mungkin desain atau mungkin pelatihan public speaking. Nah itu kita bisa juga ikutin di sana gitu. Yang penting ketika kita masuk ke dalam job portal atau pencarian kerja, itu kita sudah benar-benar mempersiapkan secara matang, kayak mulai dari administrasi CV dan kemampuan diri kita gitu. Karena dulu saya nggak tiba-tiba instan gitu di pekerjaan saya sekarang di BPJS Kesehatan. Saya harus mulai dari bawah. Dulu saya sempat juga jadi dulu ngojek juga kan, jadi kurir, istilahnya kurir kan kalau kita mau jadi driver. Saya juga ikut kerja di Shopee dulu, ekspedisi. Saya kerja di gudang, jadi yang manajer gudangnya kebetulan dulu saya juga, tapi saya kerjanya di Bali. Terus selain itu saya jadi guru juga, guru sekolah menengah ke atas. Saya dulu guru SMK dan kerja di restoran juga. Jadi hal-hal yang sifatnya nambah ilmu saya itu saya kerjakan, walaupun saya jadi dulu staff ya, masih staff yang mungkin gajinya kecil. Ketika masuk ke dalam pekerjaan sekarang ya alhamdulillah cukup untuk kebutuhan sehari-hari, ya itu saya syukurin gitu loh. Jadi saya karena orangnya nggak pemilih, jadi apapun saya lakukan. Gitu. Dari cerita Kak Fahri ini dari masa kuliah hingga saat ini nih sudah bekerja sangat-sangat inspiratif dan memberikan banyak motivasi ya bagi teman-teman, terutama kita nih di generasi Z yang banyak overthinking gitu ya Kak, setelah perkuliahan gitu, kayak mau kerja di mana ini itu gitu. Jadi kalau gini, mungkin ini kan Gen Z ya, namanya kan kita Gen Z, saya juga Gen Z. Sebenarnya kita lebih banyak overthinking setelah melakukan sesuatu atau sebelum melakukan sesuatu kan kita overthinking juga. Nah mungkin tipsnya ketika kita mau melakukan sesuatu, kita ini dulu sih research. Jadi kita cari dulu, misalkan kita mau apply suatu pekerjaan ya kita cari dulu lah apa sih yang dilakukan ketika kita masuk dalam pekerjaan ini atau suatu perusahaan ini. Kita cari tahu dalamnya, dan itu mungkin bisa mengurangi sedikit overthinkingnya kita kan. Kalau Gen Z kan sedikit-sedikit mungkin overthinking, sedikit-sedikit mental health. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Betul, memang mental health itu penting. Tapi kita juga tahu kebutuhannya kita di mana, kebutuhannya kita seperti apa, dan ketika kita memang merasa ini mengganggu mental health kita nih, nah kita cari alternatif lain yang sekiranya setelah kita mungkin melakukan suatu pekerjaan, mungkin kita refreshing, itu kan bisa sedikit mengurangi mungkin mental health-nya kita kan, supaya nggak jadi stres dan lain-lain. Nah, atau sekedar ngegame, kalau misalkan hobi ngegame ya kita cari alternatif itu, biar ketika kita mungkin stres dalam suatu kerjaan atau kuliah, kita punya punya hal yang bisa ngurangin itu tadi, biar nggak stres. Mungkin berbanyak teman nongki sama teman itu nggak masalah sih. Yang penting mental health-nya kan nggak. Kalau Gen Z kan gitu. Ya, dikit-dikit mental health gitu ya. Dikit-dikit mental health. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah sampai di akhir episode kali ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah dengerin dari awal kita ngobrol-ngobrol sampai akhir. Nah, semoga obrolan tadi itu bisa kasih kalian sedikit insight, motivasi, semangat baru, atau paling nggak jadi teman kalian yang nemenin hari kalian hari ini. Nah, karena tiap cerita itu punya vibe-nya sendiri, dan siapa tahu yang kamu dengar hari ini adalah jawaban yang kamu butuhin. Dan terima kasih banyak juga untuk Kak Fahri sudah menjadi narasumber kita di podcast Alumni Menyapa episode pertama ini. And I think that's all for today. Tetap semangat dan jalani prosesnya. It's always a great time talking to you. See you next time di Alumni episode Menyapa selanjutnya. I'll talk to you soon. Bye.